Setiap masalah itu selalu ada solusinya, dan setiap orang yang ingin berubah pasti selalu ada caranya. Semua bisa dipelajari pelan-pelan, dan akan selalu ada satu ruang yang memberikan kamu kesempatan untuk menjadi versi terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kamu tumbuh menjadi versi terbaikmu. Pernah nggak sih kamu pengen memulai sesuatu, tapi kebanyakan mikir, sampai akhirnya nggak pernah jadi apa-apa? Sebenarnya bukan karena nggak bisa, tapi karena takut dilihat orang lain, takut salah, takut nggak pede, nggak sepintar, nggak secantik orang-orang yang sudah memulai lebih dulu. Kamu tahu kenapa bisa seperti itu? Contohnya saja aku nih ya. Aku adalah seorang guru, yang mana semua orang juga tahu bahwa seorang guru itu pasti punya kemampuan public speaking yang baik. Dan ternyata profesi itu bukan jaminan buat aku untuk berani tampil di depan layar seperti ini. Dan ini adalah video pertamaku. Aku berhenti menunggu, berani, dan memilih untuk memulai saat ini juga. Jujur ya, aku bukan orang yang aktif di media sosial. Jarang posting-posting. Aku terbiasa hidup tenang, tanpa merasa perlu menunjukkan apa-apa kepada dunia. Tapi di balik itu, sebenarnya aku punya keinginan yang kuat yang sudah lama aku simpan. Aku ingin berbagi, ingin berbicara di depan layar, dan ingin meninggalkan jejak baik di media sosial. Masalahnya, yaitu aku terlalu lama ragu. YouTube ini adalah perjalanan pertamaku yang aku mulai hari ini juga. Aku sadar, kalau aku terus menunggu versi diriku yang siap, mungkin aku nggak akan pernah siap dan tidak akan pernah sampai di mana-mana pun. Bagiku YouTube ini adalah green space, ruang hijau, ruang aman, tempat untukku belajar tumbuh tanpa harus tampil sempurna. Nah, alasan terbesarku akhirnya berani memulai semua ini adalah video di YouTube ini akan tetap ada sampai kapanpun. Nah, kalau kamu menonton video ini dan merasa, ini aku banget sih, aku ingin kamu tahu, aku juga memulai dari rasa takut yang sama. Kalau kamu bertanya, bagaimana sih caranya akhirnya aku berani memulai tampil di depan layar seperti ini? Nah, aku mau jujur, sebenarnya aku juga nggak punya resep instan. Tapi pelan-pelan aku mempelajari beberapa hal, sampai akhirnya tekadku kuat untuk memulainya. Pertama, jangan tunggu percaya diri. Itu hanya mitos. Nah, yang aku pelajari justru adalah percaya diri itu bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita bangun secara pelan-pelan. Aku dulu juga sering bilang ke diri sendiri kalau nanti aja ya kalau sudah pede, nanti aja ya kalau ngomongku udah lancar, nanti aja ya kalau udah nggak grogi. Tapi kenyataannya, versi diri yang siap itu nggak pernah datang kalau kita tidak memulainya, kalau kita tidak bergerak. Akhirnya aku sadar, aku butuh percaya diri dulu untuk aku nggak butuh percaya diri dulu untuk memulai. Aku cuma butuh cukup berani dan satu langkah kecil di mana banyak orang menunggu pede dulu, lancar ngomong dulu, nggak grogi dulu, dan itulah yang membuat mereka gagal. Padahal pada kenyataannya, percaya diri itu muncul setelah kita berani mencoba dan berlanjut seiring berjalannya waktu. Kemudian yang kedua, mulai rekam tanpa niat upload. Ini penting banget. Awalnya aku merekam diriku sendiri tanpa niat untuk mengunggah apapun. Aku cuma duduk, menyalakan kamera, dan berbicara sesuai konsep yang sudah aku rancang. Tidak terlalu rapi, kurang lancar, bahkan seringnya canggung. Dan banyak orang berhenti karena, duh nanti ditonton orang malu banget gitu ya. Padahal langkah pertama itu bukan upload, tapi berani melihat wajah dan suara sendiri. Nah, dari situ aku belajar satu hal penting. Melihat dan mendengar diri sendiri itu adalah proses berdamai. Berdamai dengan suara kita, berdamai dengan wajah kita, berdamai dengan kenyataan bahwa kita juga manusia, bukan presenter profesional. Dan ternyata, setelah beberapa kali mencoba, rasa takut itu mulai berkurang. Dan ini adalah kemajuan besar yang harus kamu syukuri. Kemudian yang ketiga, itu menggunakan
alat seadanya. Artinya apa? Apapun yang kamu punya itu adalah alatnya. Jangan jadikan alasan HP ku belum canggih, peralatanku nggak bagus, editanku seadanya. Nah, dari hal tersebut akhirnya aku sadar, kalau semua orang menunggu alat yang sempurna, maka tidak akan pernah ada orang yang benar-benar memulai. Penonton itu sebenarnya tidak hanya mencari yang paling bagus gambarnya, tapi mereka juga mencari yang paling terasa jujur kontennya. Suara yang apa adanya, cahaya yang mungkin sederhana, tapi dari cerita nyata itu jauh lebih sampai kepada penonton. Nah, pada masanya nanti, kamu juga akan bisa upgrade alat kontenmu. Sebagai pemula, kamu harus yakin bahwa yang dibutuhkan penonton itu adalah isi kontennya, bukan hasilnya saja. Kemudian yang keempat, jangan bandingkan dirimu dengan kreator lama. Satu hal yang paling sering bikin aku hampir berhenti adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sering melihat orang lain yang ngomongnya enak, editannya rapi, view-nya banyak, padahal mereka sudah jalan jauh lebih duluan daripada aku. Sementara aku baru melangkah. Nah, tentu hasilnya akan sangat berbeda. Sampai akhirnya aku sadar, kalau aku terus membandingkan diriku dengan orang yang sudah puluhan langkah berada di depan, maka aku akan kelelahan sebelum berkembang. Maka sejak saat itu, aku mencoba berhenti bertanya, aku kalah jauh nggak ya? Aku mengganti pertanyaan itu dengan pertanyaan untuk diriku sendiri. Apakah aku sudah lebih berani dari kemarin? Kemudian yang kelima, tentukan satu alasan yang paling kuat kenapa kamu harus memulai. Ada satu hal yang sangat menolongku untuk tetap lanjut. Aku mengingat alasan itu kenapa aku memulai. Tentu saja bukan untuk viral, bukan untuk terkenal terlebih dahulu, tapi karena aku ingin meninggalkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa dilihat oleh anak-anakku suatu hari nanti, sesuatu yang bisa jadi pengingat untuk diriku sendiri. Dan untuk anak-anakku bahwasanya ibunya pernah berjuang melawan rasa takutnya. Dan setiap kali ragu, aku kembali ke alasan itu. Dan video itu akan tetap ada. Kemudian anak-anakku juga nanti akan mengatakan kepada teman-temannya, ini loh cerita ibuku, cara berpikirnya dan cara berjuangnya. Nah, kalau hari ini aku masih belajar, biarlah proses itu terlihat jelas di setiap video yang aku buat. Karena bagiku hidup bukan tentang soal terlihat hebat, tapi tentang berani melangkah. Kemudian yang keenam, niatkan sebagai ibadah, bukan pencitraan. Dalam Islam sendiri, amal kecil tapi konsisten itu bernilai besar. Selama niatnya baik, yang disampaikan juga baik. Insya Allah tidak akan ada yang sia-sia. Aku ingin konten sederhana ini bisa menjadi pengingat, bisa menjadi penguat, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Hal kecil apapun bisa bernilai besar di sisi Allah. Aku meniatkan setiap video yang aku buat adalah sebagai bentuk berbagi kebaikan. Kalau ada yang merasa terhibur, atau merasa diingatkan, atau terkuatkan, itu sudah cukup menjadi alasanku untuk terus berkembang. Insya Allah akan selalu Allah jaga hasilnya. Kemudian yang terakhir, konsisten kecil lebih baik daripada niat yang besar. Aku juga belajar untuk menurunkan ekspektasi. Tidak harus langsung ramai, tidak harus langsung rapi, tidak harus langsung benar. Yang penting adalah tetap jalan dan konsisten. Satu video, satu cerita, dan satu keberanian kecil. Karena yang paling sulit bukanlah memulai, tapi memilih untuk tidak berhenti dalam kondisi apapun. Ya, jadi terus berlanjut meskipun kamu sedang dalam keadaan tidak memungkinkan untuk membuat video. Dan aku juga tidak tahu kemana YouTube ini akan membawaku. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi ingin hidup dengan kata-kata seandainya aku berani. Kalau kamu menonton video ini dan merasa punya keinginan yang sama, tapi masih takut melangkah, aku mau bilang jujur bahwasanya takut itu wajar, ragu itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menghentikan potensi yang Allah titipkan dalam dirimu. Mulai aja dulu dari hal yang kecil, mulai dari yang kamu punya, dan mulai saja dari hari ini juga. Nah, kalau kamu merasa video ini seperti sedang menepuk bahumu pelan, mungkin ini adalah tanda bahwa ini sudah waktunya bagi kamu juga untuk memulai hal yang sama. Gak apa-apa, pelan-pelan aja dulu. Buatlah senyaman mungkin
dengan caramu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.